Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika. Dalam kehidupan sehari-hari banyak yang menyepelekan tentang pelajaran matematika karena dibilang rumit dan sangat membosankan. Padahal di kegiatan hari-hari sangat membutuhkan dalam pelajaran matematika seperti kali dan tambah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika. Matematika itu berasal dari bahasa Latin yaitu mathemata, yang artinya sesuatu yang dipelajari. Ada juga yang berasal dari bahasa Belanda wiskunde, yang artinya ilmu pasti. Menurut James dan James tahun 1976, matematika adalah pola pikir terorganisir bukti logis. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, representasi dari simbol dan padat, lebih bahasa simbol dari sebuah ide daripada kedengarannya. Ada beberapa karakteristik matematika, antara lain: 1. Objek yang dipelajari abstrak. Sebagian besar yang dipelajari dalam matematika adalah angka atau bilangan yang secara nyata tidak ada atau merupakan hasil pemikiran otak manusia. Yang kedua, kebenarannya berdasarkan logika. Jadi matematika itu sangat logika kebenarannya, bukan empiris. Artinya kebenarannya tidak dapat dibuktikan melalui eksperimen seperti dalam ilmu fisika atau biologi. Contohnya, nilai min 2 tidak dapat dibuktikan dengan kalkulator, tetapi secara logika ada jawabannya, sehingga bilangan tersebut dinamakan bilangan imajiner atau khayal. Banyak kegunaan kebenaran berdasarkan logika, antara lain membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, dan metodis dan koheren. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 3. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. 5. Meningkatkan cinta dan kebenaran dan menghindarkan kesalahan berpikir, keliruan, serta kesesatan. 6. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. 4. Ada keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya. 5. Menggunakan bahasa simbol. Misalnya penjumlahan menggunakan simbol plus sehingga tidak dapat dualisme jawabannya. 6. Diaplikasikan di bidang ilmu lainnya. Materi matematika banyak digunakan atau diaplikasikan dalam bidang ilmu lain. Misalnya materi fungsi digunakan dalam ilmu ekonomi dan mempelajari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Sistem matematika formal dibagi menjadi bahasa matematika algoritma, diuraikan soal-soalnya di kontekstual. Beberapa manfaat yang kamu dapat kalau kamu belajar matematika. Dengan belajar matematika, otak kita terbiasa untuk memecahkan masalah secara sistematis, sehingga bila diterapkan dalam kehidupan nyata, kita bisa menyelesaikan setiap masalah dengan lebih mudah. 2. Cara berpikir matematika itu secara dedukatif. Kesimpulannya ditarik dari hal-hal yang bersifat umum, bukan dari hal-hal yang bersifat khusus, sehingga kita menjadi terhindar dengan cara berpikir menarik kesimpulan secara kebetulan. Misalnya, kita tidak bisa menyatakan kalau kita tidak boleh lewat jalan A pada hari Sabtu karena jalan tersebut meminta tumbal tiap hari Sabtu. 3. Belajar matematika melatih kita menjadi manusia yang lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh dalam bertindak. 4. Belajar matematika juga mengajarkan kita menjadi orang yang sabar dalam menghadapi semua hal dalam hidup ini. 5. Yang tidak kalah pentingnya, sebenarnya banyak kok penerapan matematika dalam kehidupan nyata.
Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.